Halo semuanya, karena lama nggak upload video dan kena peringatan dari YouTube, Mimin memutuskan untuk tetap membuat konten daripada channel ini terbengkalai. Dan kali ini Mimin mau ngebahas serial drama Jepang yang berjudul Hell for You, yang kini statusnya masih ongoing, menceritakan tentang seorang babysitter yang merencanakan aksi balas dendam terhadap seorang psikopat yang telah memfitnah ayahnya dan juga dirinya sebagai pembunuh. Namun, semakin dalam ia mencari tahu, fakta-fakta baru bermunculan dan membuat rencana balas dendamnya selalu berantakan. Lantas, bagaimana babysitter ini harus berjuang menjatuhkan seorang psikopat yang kita tahu manipulatif dan mampu membalikan keadaan. Jadi, daripada penasaran, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pengasuh bayi bernama Sachiko Tachibana yang melamar pekerjaan di rumah seorang pianis terkenal Rena Hanai. Rena yang tahu bahwa Sachiko hanya memiliki 2 tahun pengalaman kurang berminat untuk memperkerjakan Sachiko. Namun Sachiko di sini bersikeras meskipun pengalamannya sedikit, ia adalah pengasuh bersertifikat dan bisa melakukan prosedur medis darurat untuk anak. Melihat Sachiko yang bersikeras mendapatkan pekerjaan tersebut, Rena terkejut seolah-olah Sachiko sangat ngotot ingin mendapatkan pekerjaan itu. Ternyata semua ini bermula 14 tahun yang lalu ketika ayahnya seorang wartawan dituduh melakukan pembunuhan yang membuat ayahnya mengakhiri hidupnya. Akibatnya Sachiko mendapat perlakuan kasar dari teman-temannya dan dicap sebagai putri seorang pembunuh. Meskipun begitu, masih ada satu murid yang percaya bahwa ayah Sachiko bukanlah seorang pembunuh dan dia adalah Rena. Tidak hanya menghibur, Rena juga melindungi Sachiko dari para perundung. Suatu hari ketika seorang pria mendekati Sachiko, Rena yang cemburu lantas meminta Sachiko menjauhi pria itu dengan alasan Rena tidak ingin melihat Sachiko disakiti lagi. Rena percaya bahwa Makoto adalah pria yang tidak bisa mencintai seseorang dengan tulus. Singkat cerita, Rena yang berlatih sendirian lantas dikritik oleh pelatihnya karena bermain tanpa emosi yang kuat. Rena yang sakit hati kemudian merencanakan balas dendam terhadap pelatihnya itu. Dan benar saja, malam harinya Sachiko yang melihat Rena membunuh pelatihnya sendiri jelas terkejut. Melihat Sachiko, Rena lantas menusuknya seolah-olah Sachiko telah membunuh sang pelatih. Dan cerita diakhiri dengan Sachiko yang mengakhiri hidupnya. Sachiko sadar bahwa yang terjadi pada ayahnya adalah ulah dari Rena. Namun Rena tidak peduli dan langsung membakar Sachiko hidup-hidup. Kembali di masa sekarang, Sachiko kini telah merubah penampilannya dan berniat untuk membalas dendam pada Rena. Namun sayangnya rencananya hampir gagal ketika Rena yang masih ingin mencari perawat yang lebih berpengalaman. Tak lama anaknya Kokoro terus menangis dan Sachiko meminta izin untuk melihat popok Kokoro. Dan hanya dengan melihat kotorannya, Sachiko tahu bahwa Kokoro mengalami reaksi alergi. Sachiko kemudian menyarankan Rena untuk berkonsultasi dengan seorang dokter ahli alergi. Singkat cerita, Sachiko pulang tanpa mendapat kepastian tentang pekerjaan yang ia lamar. Di sisi lain, selebaran konser Rena kini telah tersebar dan dalam waktu dekat Rena akan tampil. Suaminya Mukoto yang mendengar kisah Sachiko menyarankan Rena agar merekrut Sachiko karena orang seperti Sachiko adalah orang yang cocok untuk anak mereka. Rena pun menerima saran suaminya dan menelpon Sachiko. Rena di sini membenarkan teori Sachiko bahwa Kokoro ternyata memang alergi terhadap telur. Oleh karena itu, mulai sekarang Rena memutuskan untuk memperkerjakan Sachiko sebagai perawat anaknya Kokoro. Setelah mendengar kabar itu, Sachiko menelpon seorang yang misterius dan mengabarkan bahwa akhirnya dia diterima. Dan dari sinilah perjalanan untuk membuat kehidupan Rena seperti di neraka baru saja dimulai. Di hari pertama ia bekerja, Sachiko menatap lantai atas di mana kantor ayah Rena berada. Dalam rencana balas dendamnya itu, Sachiko dipandu oleh penelpon misterius. Di sini Sachiko melihat sebuah persamaan di hari ayah dan pelatihnya dibunuh, ayah Rena membatalkan seminarnya. Penelpon misterius itu yakin bahwa ayah Rena mengetahui sesuatu tentang putrinya itu.
Karena akhir-akhir ini banyak kasus pembunuhan yang tidak terungkap, penelpon itu yakin bahwa Rena kini masih menjadi seorang monster dan meminta Sachiko untuk mengumpulkan informasi serta bukti sebanyak mungkin di kantor ayah Rena. ですね、レナの周辺で謎の不審死が、あいつは今も化け物Di ま。sisi lain, Rena yang sedang nongkrong bersama teman-teman sesama influencer membahas tentang perawat bayi yang baru saja ia pekerjakan. Teman-temannya di sini memberikan tanggapan negatif tentang Sachiko dan meminta Rena untuk berhati-hati karena bagaimanapun juga Sachiko tetaplah orang asing. Mendengar hal itu jelas membuat Rena jengkel, namun ia semakin marah ketika salah satu temannya Yuko tengah mempromosikan jam tangan desainnya dan memperlakukan Rena sebagai alat peraga. Sementara itu, ayah Rena yang bekerja sebagai profesor sosiologi kriminal ternyata tengah mempelajari perilaku anaknya sendiri. Dengan kata lain, ayah Rena memang tahu siapa putrinya itu yang sebenarnya. Kembali pada Sachiko yang kini memasuki kantor ayah Rena. Saat mencari bukti-bukti tersebut, tiba-tiba どなたですか？ iya, ayah Rena mempergokinya dan Sachiko beralasan bahwa ia tengah mencari peralatan bayi di seluruh rumah. Melihat kelakuan Sachiko, ayah Rena memperingatkan Rena agar berhati-hati dengan Sachiko. Namun Rena terlihat tidak begitu khawatir karena ia sendiri memiliki rencana alih-alih memecat Sachiko. Setelah kejadian itu, Rena mulai memasang kamera CCTV di setiap sudut rumah yang membuat Sachiko harus mengubah strateginya. Di malam yang sama, Rena yang kesal dengan Yuko berniat untuk membunuhnya menggunakan mobil ayahnya. Namun sayang rencana Rena gagal dan Yuko masih hidup meskipun dalam kondisi kritis. Di sisi lain, Sachiko pergi ke universitas tempat ayah Rena bekerja dan mencuri kartu identitas petugas kebersihan di sana. Di kantor ayah Rena, Sachiko berpacu dengan waktu sebelum ayah Rena datang. Untungnya Sachiko berhasil menemukan diagnosis mental Rena yang telah diajukan ayahnya sejak Rena masih berusia 10 tahun. Tak hanya itu, Sachiko juga menemukan buku penelitian tentang Rena yang ditulis langsung oleh ayahnya. Saat membaca catatan perilaku Rena, Sachiko di sini benar-benar terkejut ketika mengetahui bahwa sejak kecil Rena mulai menunjukkan perilaku seorang psikopat, mulai dari memaksa temannya memakan pasir, mendorong wanita tua di rel kereta hanya karena Rena ingin melihat seorang dilindas kereta, dan berbagai perilaku abnormal lainnya yang tak lazim untuk anak seusianya. Tak lama ayah Rena masuk dan mendapati kantornya berantakan. Lalu tiba-tiba iya, siapa sangka jika Sachiko senekat itu untuk menyekap ayah Rena. Tanpa basa-basi, Sachiko memperkenalkan dirinya sebagai Bando Sawako, seorang gadis biasa yang ingin menjadi seorang ibu seperti ibunya sendiri. Namun sayang kehidupannya direnggut oleh Rena sejak ia dibakar olehnya. Mendengar bahwa gadis itu adalah Bando Sawako, ayah Rena benar-benar terkejut karena Bando adalah korban lain dari anaknya yang masih selamat. Sachiko di sini meminta pengakuan dari ayah Rena jika Rena lah yang telah membunuh ayahnya beserta rekan kerjanya. Sambil mengancam akan membakarnya hidup-hidup, Sachiko terus mendesak ayah Rena agar mengakui kejahatan anaknya beserta keterlibatannya yang selama ini membantu aksi Rena. Karena terancam, ayah Rena akhirnya mengakui bahwa memang Rena lah yang telah membunuh ayahnya beserta rekan kerjanya. Sementara itu, dia sendiri adalah seorang ayah yang hanya ingin membantu kehidupan putrinya. Ketika Sachiko bertanya tentang motif dari Rena dalam membunuh semua korbannya, ayahnya bersumpah bahwa ia tidak tahu apa-apa soal itu. Sebagai profesor, sejujurnya ia juga ingin tahu motif dari anaknya sendiri. Setelah mengakui semuanya, ayah Rena di sini merasa lega karena akhirnya ia bisa lepas dari jeratan Rena. Oleh karena itu, ia meminta Sachiko untuk membunuhnya saja. Mendengar hal itu jelas membuat Sachiko marah karena membunuhnya tidak akan menebus dosa-dosanya di masa lalu. Sachiko hanya ingin ayah dan anak itu hidup selayaknya di neraka.
Lalu diceritakan bagaimana Sachiko yang selamat harus melalui kehidupan yang pahit. Sejujurnya, Sachiko berharap dirinya mati saat itu juga, alih-alih masih hidup dan harus membaca surat bunuh diri dari ibunya. Sachiko kemudian memalsukan kematiannya dan dicap sebagai pembunuh gurunya sendiri. Ia pun mengubah identitasnya dan menjalani operasi plastik agar bisa berada di titik ini. Singkat cerita, Sachiko akhirnya mendapatkan bukti rekaman pengakuan dari ayah Rena, namun ia tidak langsung melaporkannya pada polisi karena ada sesuatu yang harus ia lakukan, yakni menghancurkan sesuatu yang berharga bagi Rena, yaitu Kokoro. Dan ketika hendak pulang, Sachiko berpapasan dengan suami Rena, Tuan Makoto. Di sini Tuan Makoto yang familiar dengan wajah Sachiko bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Rena tiba di rumah dan terkejut mengetahui bahwa suaminya telah berkenalan dengan Sachiko. Suaminya merasa bahwa dia pernah bertemu dengan Sachiko sebelumnya, meskipun dia tidak bisa mengingat di mana. Rena yang tampaknya mengenal Sachiko menyarankan bahwa mungkin mereka pernah bertemu karena dulu Sachiko tinggal di lingkungan sekolah mereka. Setelah itu, Rena mengundang Sachiko makan malam bersama mereka sebelum ia pulang. Malam itu, saat makan malam, Sachiko melihat keharmonisan keluarga Rena. Hal itu mengingatkannya pada kenangan indah bersama orang tuanya yang telah direnggut oleh Rena. Dalam percakapan mereka, Sachiko mendengar bahwa Rena akan melakukan tur beberapa hari ke depan. Karena itu, Sachiko memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Beberapa hari kemudian, Sachiko menemui ayah Rena yang kini bersedia membantu untuk menghentikan Rena. Ayah Rena memberikan rekaman sesi wawancaranya bersama putrinya sendiri. Sachiko merasa hancur saat mendengarkan rekaman itu di mana ayahnya dijebak dan dibunuh oleh Rena. Meski sudah mendapatkan bukti yang kuat, Sachiko merasa bahwa Rena harus merasakan penderitaan terlebih dahulu sebelum dia dihukum. Sachiko kemudian menerima kabar dari sosok misterius yang kita panggil saja Komi. Komi memberitahunya bahwa besok adalah sesi pemotretan Rena dan bahwa video skandalnya akan segera diunggah. Komi yakin bahwa video tersebut akan menyibukkan Rena, memberi kesempatan bagi Sachiko untuk menjalankan rencananya. 私があの子を殺す。Setelah sesi pemotretan, Rena membantu seorang tunawisma yang justru membalas kebaikannya dengan sikap yang menyebalkan. Saat itu, Sachiko mendapat kabar dari Komi bahwa video skandal Rena sudah ia sebarkan. Sachiko yang yakin bahwa Rena akan disibukkan dengan video tersebut, segera menutup kamera CCTV dan bersiap untuk menghabisi Kokoro, anak Rena. Namun, tiba-tiba entah kenapa Sachiko merasa ragu dan tidak bisa melukai Kokoro saat itu. Rena lalu menelpon untuk menanyakan kondisi anaknya. Sachiko yang merasa bersalah mengabarkan bahwa Kokoro sebenarnya baik-baik saja meski dia baru saja menutupi kamera CCTV. Setelah mendengar bahwa anaknya aman, Rena terkejut dengan ribuan komentar negatif yang mulai membanjiri media sosialnya. Sebagai seorang influencer yang mengendorse produk kecantikan, Rena terpaksa menghadapi banyak tuntutan hukum setelah percakapan diam-diam yang merekam pengakuannya tentang bahan kimia berbahaya dalam produk yang ia gunakan. Akibatnya, kontraknya dengan merek kecantikan tersebut dibatalkan dan reputasinya kini telah hancur. Sachiko yang hendak pulang mendengar bahwa Rena mulai mencurigai teman-temannya. Sachiko dan Komi telah mengawasi Rena selama ini dan Sachiko tahu bahwa untuk menghadapi seseorang seperti Rena yang merupakan seorang psikopat, ia harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Sesuai rencana, Komi yakin bahwa Rena akan disibukkan dengan gugatan-gugatan yang akan datang serta mencari pelaku yang merekam percakapannya diam-diam. Komi bertanya pada Sachiko apakah ini saat yang tepat untuk menyingkirkan Kokoro. Meskipun Sachiko masih ragu-ragu, ia merasa bahwa kamera CCTV menjadi penghalangnya. Komi menawarkan untuk mengajarinya cara memanipulasi kamera CCTV agar ia bisa melanjutkan rencananya. Rena yang semakin tertekan mencoba mencari tahu siapa yang telah mengkhianatinya di antara teman-temannya. Karena kebingungan, ia melampiaskan kemarahannya pada pria tunawisma yang ditemui sebelumnya. すっきりした
Keesokan harinya saat bekerja, Sachiko mendengar percakapan antara Rena dan teman-temannya. Rena di sini berencana untuk melakukan klarifikasi dan meminta maaf atas kegaduhan yang ia timbulkan. Namun dalam hati, Rena sudah merencanakan untuk menghabisi seorang pekerja kafe yang telah merekamnya diam-diam. Rena seperti psikopat lainnya berhasil memanipulasi orang-orang. Siaran langsungnya menarik perhatian para penggemarnya dan kini keadaan semakin berbalik pada dirinya. Perusahaan kosmetik yang semula marah padanya kini ingin membahas pembaruan kontraknya. Sachiko pun merasa jengkel dan harus segera mencari cara lain. Sambil mengawasi anaknya, Rena mengadakan pertemuan dengan wakil perusahaan kosmetik. Namun dari rekaman CCTV, Rena tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di rumahnya. Padahal di balik layar, Kokoro kini berada dalam bahaya besar. Sachiko yang berniat menenggelamkan Kokoro di bak mandi lagi-lagi merasa tidak bisa melakukannya. Ia sadar bahwa Kokoro tidak ada kaitannya dengan dendamnya terhadap Rena. どうしたら復讐できる。 Malam harinya, Rena mengunjungi suaminya di toko bunga. Namun, sang suami yang disibukkan oleh pesanan dalam jumlah besar tidak bisa ikut makan malam. Di rumah, tangisan Kokoro yang terdengar semakin keras menambah kekesalan Rena. Tanpa disadari, ia mulai merencanakan sesuatu yang buruk pada anaknya sendiri. Sachiko yang tak sengaja melihat kejadian itu melalui rekaman CCTV segera bergegas untuk menghentikan Rena. Namun, apakah dia bisa mencegah tragedi yang akan datang? Dan apa yang sebenarnya terjadi antara Sachiko dan Rena? Kisah ini belum berakhir dan keadilan serta pembalasan masih menunggu.